Nomor 2. Bener ya? Oke, berarti nomor 1 udah ya? Oke, untuk nomor 2. Organel pada, ini bukan laga ya ini. Ini alga. Mana nih? Kalau mau tuh, tuh. Ini kalau buat nulis sebagainya pakai apa ya? Duh, ini kalau buat nulis sebagainya mana ya? Kok gini? Partisipan, chat, pulse. Guys, kok gini zoomnya ya? Ini saya buat nulis pakai yang mana nih, Rek? Nggak muncul apa-apa, Mister. Ah, gimana? Kecil sekali suaranya. Nggak muncul apa-apa. Ah, gimana? Nggak muncul apa-apa, Mister. Cuman soalnya. Oh, alah. Banyak kan ada gambar ballpoint gitu kan di antara pilihannya ini. Ini enggak ada. Oke. Jadi kalau kursor saya kelihatan ya tapi ya. Oke. Jadi ini itu alga ya. Ini kan organel pada laga gitu kan. Jadi ini adalah alga. Yang ditanya adalah organel pada alga tempat sintesis amilum. Yang mana jawabannya? A, Mister. Yang A, tepat sekali. Pirenoid. Jangan sampai terkecoh kloroplas ya. Jadi kloroplas itu memang selama ini kita kenal sebagai organel sel tempat berlangsungnya fotosintesis. Adapun satu di antara produk fotosintesis itu adalah amilum. Tapi itu kalau pada tumbuhan. Jadi yang kalau kita identifikasi tumbuhan atau kelompoknya pelantai yang sudah kamu bahas di kelas 10, mulai dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, baik itu yang terbuka ataupun tertutup, yang tertutup maupun yang monokotiledontil itu menggunakan kloroplas. Yang sudah kamu bahas di kelas 12 dalam bentuk materi fotosintesis yang merupakan satu di antara bahasan anabolisme. Nah, itu kan di kloroplas kan. Tapi untuk alga, organel selnya itu masih tidak sesempurna kloroplas gitu loh. Dia lebih sederhana, tidak ada lekukan seperti punyanya kloroplas, tidak ada tilakoid sama grananya, yang itu disebut dengan pirenoid. Oke, jadi silakan pada modulnya dikasih garis bawah, ini adalah alga. Kalau alga, maka itu adalah pirenoid. Gitu. Kemudian nomor 3. Nah, ini materi biologi kelas 12 semester 2, Rek. Tapi enggak apa-apa. Ya, kita coba bahas ringkas aja. Proses pembentukan spesies baru sebagai akibat pemisahan dua populasi dikarenakan barir geografis.
Mana ini? Duh. Dulu. Kok ada yang pakai? Oke. Saya kalau ketikin bisa nggak ya? Duh. Nah, ini udah bisa. Hapus. Sip. Oke. Proses pembentukan spesies baru sebagai akibat pemisahan dua populasi dikarenakan barir geografis disebut spesiasi. Nah, itu gini, Rek. Kalau yang kita punya gambar tentang evolusi, itu kan kita bisa mengilustrasikan makhluk itu mengalami perubahan, kan, Rek? Seperti kita melihat sekarang jerapah itu lehernya panjang. Tetapi ditemukan fosil atau sisa makhluk hidup berupa tulang belulangnya jerapah itu lehernya pendek. Di usia bumi jutaan tahun yang lalu. Berarti dapat diambil satu informasi bahwa jerapah di sini itu mengalami perubahan ciri tubuhnya dari lehernya pendek menjadi lehernya panjang. Nah, termasuk fenomena burung finch. Kalian tahu burung gereja enggak? Nah, itu termasuk satu di antara burung finch gitu loh. Ternyata ada ilmuwan dengan nama Charles Darwin, itu orang Inggris, ketika mengamati burung finch, itu macamnya cuma satu, ya kayak burung gereja itu. Tapi ketika Darwin ini itu berkelana mengikuti Marco Polo waktu itu. Jadi berkelana di benua Amerika, kemudian di sana tuh sampailah di Kepulauan Galapagos, menemukan, burung finch kok macam-macam. Ada yang paruhnya itu sedang seperti burung gereja, ada yang gede, ada yang lebih kecil, ada yang runcing seperti itu. Kok bisa macam-macam? Berarti di sana itu ada ilustrasi, awalnya satu, dia berubah menjadi banyak. Nah, ini disebut dengan peristiwa spesiasi. Artinya apa? Peristiwa pembentukan spesies. Nah, masalahnya gini, Rek. Dua atau lebih makhluk hidup dikatakan spesies yang berbeda. Itu harus dua atau lebih makhluk hidup dikatakan itu spesies yang sama, itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah secara morfologi itu ada kemiripan. Yang kedua, apabila dikawinkan itu bisa kawin dan memiliki keturunan yang fertil alias tidak mandul. Tahu kuda? Tahu keledai? Mirip enggak? Mirip. Bedanya cuma ukuran aja kan. Nah, ketika kita ingin menyimpulkan, kuda sama keledai itu satu spesies ataukah beda? Nah, secara ciri itu mungkin memenuhi karena dia mirip gitu loh. Tapi secara syarat yang kedua, ketika kuda sama keledai dikawinkan, itu bisa kawin. Punya anak? Punya. Masalahnya, anak dari perkawinan kuda sama keledai itu mandul, alias tidak fertil. Sehingga kuda sama keledai itu adalah spesies yang berbeda. Bisa jadi itu adalah awalnya dulu satu spesies. Kemudian dia berkembang menjadi kuda, berkembang menjadi keledai, dikatakan telah terjadi pembentukan spesies baru yang disebut dengan peristiwa spesiasi. Bagaimana awalnya Mister kok bisa kayak gitu? Yaitu mungkin belum ada penjelasan detailnya, tapi kita bisa membuat ilustrasi sederhana, Rek. Misalkan nih,
ini saya mengilustrasikan iki ono belalang rek. Cilak warnanya beda ya apa caranya ini? Wis anggap aja ini warnanya hijau. Nah, warnanya hijau, kemudian di antara anakan yang hijau sama hijau ini kawin, ternyata bisa muncul anak yang berwarna coklat. Terpaksa karena nggak bisa warna lain ya. Jadi dua yang atas ini coklat. Loh kok bisa, Mister? Rek, orang normal, kawin sama normal, mungkin nggak punya anak albino. Mungkin Mister, kalau misalnya salah satunya ada normal carrier. Salah satunya apa salah duanya? Salah satunya juga bisa, Mister. Kalau itu salah satunya, berarti kan dia nanti seperti ini ya. Maaf, Mister, keduanya. Oh, keduanya. Jadi A besar, A kecil, dia kan normal. Kemudian A besar, A kecil itu juga normal. Sehingga nanti kalau ini ketemu ini, itu jadi albino. Maka dari sana bisa kita ilustrasikan, kalau ini berwarna hijau, ini berwarna hijau kawin, ya bisa jadi berpeluang punya anak berwarna coklat. Itu maksudnya. Nah, kemudian karena ada satu hal, kemudian terjadi bencana, Rek. Mungkin gempa atau apapun sebagainya, sehingga di sini itu terbentuk satu celah daratan, kemudian terisi oleh aliran air, maka menjadi sungai di sini yang memisahkan belalang hijau dan diantaranya ada yang coklat ini, kemudian belalang coklat yang masih ada hijaunya di sini. Jadi yang saya kasih titik tengahnya itu hijau ya. Yang tidak saya kasih titik tengahnya itu adalah coklat. Nah, sungai ini akhirnya memisahkan dua kelompok belalang ini. Untuk nyebrang ke sana nggak bisa. Kalaupun terbang nggak akan nyampe gitu loh, kemampuan terbangnya. Nah, kemudian akibat kondisi geografis yang berbeda, ternyata tanah yang ada di sini itu lebih tandus daripada tanah yang ada di bawah ini. Karena tanah yang di bawah ini itu lebih subur, makanya rumputnya bisa tumbuh lebih banyak, alias daratannya menjadi lebih hijau. Yang ini rumputnya lebih sedikit, bahkan beberapa sampai layu menjadi coklat. Kalau melihat seperti ini, ketika di sini itu ada belalang coklat sama belalang hijau, manakah yang gampang ditemukan pemangsanya belalang? Ketika di sini itu lahannya berwarna coklat. Belalang hijau. Belalang hijau, maka ini akan dimakan oleh pemangsa. Kemudian yang di sini, ketika di sini itu lebih hijau, maka belalang hijau sama belalang coklat, maka yang gampang ditemukan pemangsa? Belalang coklat. Belalang coklat, maka nanti bisa habis ditemukan oleh pemangsa, ini bisa terkamuflase. Terus mereka akan saling kawin sesamanya ini sampai sekian generasi, sampai puluhan juta tahun, maka nanti tersisa hijau semua di sini, dan di sini tersisa coklat semua. Ketika kita ambil dua belalang, coklat jantan sama hijau betina, kita temukan kita kawin, itu nggak mau kawin. Berarti dikatakan itu adalah spesies yang berbeda. Padahal awalnya adalah spesies yang sama. Nah, itulah penjelasan dari nomor 3 ini. Yakni proses pembentukan spesies baru sebagai akibat pemisahan dua populasi dikarenakan barir geografis. Jadi adanya keadaan geografis ini tadi itu menjadi penghalang antara dua populasi untuk berinteraksi. Yang ternyata menyebabkan awalnya itu satu spesies yang sama, sekarang berubah menjadi spesies yang berbeda. Maka dibentuk spesies baru. Dan itu disebut dengan
Lusterik. Tuh. Kalau untuk simpatrik sama parasimpatrik ini sebenarnya juga pembentukan spesies baru, tetapi itu karena ada beberapa populasi yang memisah. Kalau kamu amati gini, Rek, misalkan kamu mengamati singa deh. Singa itu kan ada satu pejantan sama banyak betina kan. Nanti ketika ada anakan yang jantan, yang dilakukan oleh induk jantan ngapain? Jadi ada satu kelompok singa nih. Ini singa jantan. Ini singa betina 1, singa betina 2, singa betina 3, singa betina 4, singa betina 5. Kan satu kelompok nih mereka. Kemudian di antara anakannya ini misalkan kawin, singa ini sama ini kawin, ada anak yang jantan. Yang dilakukan oleh ini apa? Nggak tahu. Waduh, gimana ini? Singa jantan ini yang bapaknya dari ini itu akan memakan ini, Rek. Itu sama kayak fenomena kucing. Jadi kalau kamu melihara kucing, ada kucing jantan sama kucing betina itu punya anak, di antara anakannya yang jantan pasti akan sering dimakan oleh yang jantan. Kecuali yang betina ini mampu melindunginya. Dan ketika si betina ini mampu melindungi anaknya yang jantan, maka anaknya kan sudah gede. Kalau udah gede, nggak akan dimakan sama dia. Tapi akan diintimidasi sehingga anakan yang jantan ketika sudah usianya gede, maka nanti akan pisah dari kelompok koloni ini. Ketika pisah, kemudian nanti di suatu wilayah tertentu dalam waktu jutaan tahun dengan kehidupan yang berbeda, bisa jadi nanti ketika kita temukan itu nggak mau kawin, meskipun apa satu spesies yang sama. Itu namanya adalah simpatrik. Kalau parasimpatrik itu dua kelompoknya memisah. Jadi kalau simpatrik itu kelompok kecil terpisah dari kelompok gede, tapi kalau parapatrik itu satu kelompok gede memisah menjadi dua. Jadi intinya di antara itu yang paling gampang adalah untuk allosterik itu karena adanya penghalang geografis atau lingkungan ini. Kalau ini nggak ada ini pengecoh. Kalau ini bukan spesiasi, tapi ini adalah macam pembentukan makhluk hidup itu evolusinya secara divergen ataupun konvergen. Divergen itu dari satu makhluk hidup menjadi banyak, kalau konvergen variasi makhluk hidup itu menjadi satu. Oke, itu saya bahasnya sederhana aja ya. Nanti kalau harus detail ya kita sama seperti satu pertemuan penuh materi evolusi. Cukup? Ada pertanyaan nomor 3? Oke, kemudian nomor 4. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya yang mana ini? Ini materi biologi semester kelas 11 semester 2 dengan nama sistem ekskresi. Yakni satu di antara bahasan pembentukan urin. Oke, kita persempit peluang salah. Globulin itu nama lengkapnya adalah immunoglobulin. Berarti globulin itu lebih cocok untuk memberi warna urin ataukah untuk kata depannya ini?
Jadi globulin itu nama panjangnya imunoglobulin. Berarti melihat dari keterangan ini, maka protein globulin E itu cocok untuk ngasih warna kuning pada urin ataukah untuk fungsi yang saya lingkari ini? Untuk imun, Mister. Untuk imun, maka ini adalah bukan jawaban yang diminta. Adapun protrombin. Protrombin ini, ada yang pernah dengar istilah ini? Atau baru kali ini? Itu di dalam bahasan trombosit ketika dia pecah maka akan melepaskan tromboplastin. Tuh. Tromboplastin atau trombokinase. Tromboplastin atau trombokinase itu akan mengubah titik-titik ini menjadi trombin. Trombin nanti akan mengubah fibrinogen untuk menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Yang kita bahas barusan ini materi apa? Pembekuan darah. Tepat banget, ini adalah peristiwa pembekuan darah. Adapun titik-titik ini apa isinya? Protrombin. Opsi yang D ya. Berarti opsi yang D ini untuk pembekuan darah ataukah ngasih warna kuning pada urin? Pembekuan darah. Pembekuan darah. Maka ini bukan juga jawabannya. Nah, 3. Yang mana jawabannya? Yang A bukan, Mister. Yang A, yakni urobilin. Karena kalau bilirubin sama biliverdin itu kan protein hasil pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Jadi sel darah merah sudah tua itu ketika masuk dalam organ hati akan dirombak untuk menjadi bilirubin sama biliverdin. Dan nanti untuk bilirubin akan diubah menjadi protein lebih lanjut dengan nama urobilin. Jadi bilirubin itu pada akhirnya dia menjadi urobilin. Tapi kan masih belum berwarna kuning gitu loh. Oke. Cukup ya? Nomor 5. Gerak telapak tangan ini menengadah. Apa namanya? Supinator. Tepat banget, supinator. Kebalikannya adalah pronator. Ini sebenarnya gini, Rek. Kalau gerak itu harusnya adalah si belakangnya. Jadi kalau gerak itu harusnya adalah supinasi. Jadi ketika kamu gini, kemudian gini, nah gerakannya tuh gini. Itu namanya supinasi. Lah kalau tor itu apa? Ototnya. Jadi otot yang berkontraksi untuk mengubah tangan menjadi menengadah itu namanya otot supinator. Kalau geraknya supinasi, ototnya namanya supinator. Dan nanti kalau misalkan dari menengadah ditelungkupkan itu namanya pronasi. Ototnya yang berkontraksi menggerakkannya namanya pronator. Ayo, kalau ini gerak yang kayak gimana? Iya.
Pronasi, supinasi, supinasi, pronasi. Kalau fleksi ekstensi? Muter nggak sih, Mister? Hah? Yang bikin muter-muter itu loh, Mister. Gini. Kan flex ya, Mister. Fleksibel gitu nah. Fleksi ekstensi. Iku sing menekuk ambek meluruskan iku lho. Kan gerak kan ada menjauh, itu abduksi, mendekat, adduksi, gerak menekuk, fleksi, meluruskan, ekstensi. Kalau elevasi itu namanya depresi. Elevasi gerakannya ke arah atas, depresi ke arah bawah. Kamu mana ada ke atas namanya fleksi, nunduk namanya depresi. Jadi itu cuma hafalan aja di opsi yang nomor 5 ini. Waduh, nomor 6 iki yo opo iki carane? Iya, opo nomor iki? Nomor 6 ini saya kalian sudah saya terangkan belum ya? Belum, Mister. Sebentar ya. Tuh, ya boleh ngapus caranya. Tulisan-tulisannya ini nggak bisa ya? Ya apa gitu jalannya? Oh ini. Oke. Nomor 9 ini sebenarnya adalah satu bahasan, nomor 9. Nomor 6 itu adalah satu bahasan tentang evolusi. Tak terangkan, tapi nanti kalau kalian bingung bilang ora ya. Kalau bingung karena kita skip aja. Kalau saya punya kasus gini deh. Parental. Wow, cukup Pak ya, cuma 15 menit. Kita coba sih ya. Tinggi sama pendek. Iki tinggi sama pendek, angel pendek. Tinggi itu T besar, T besar. Pendek, T kecil, T kecil. Kan gametnya ada T besar, ada T kecil kan? Nanti menjadi F1 itu kan tinggi. Nanti ketika persilangan sesama F1, ketemunya berapa ya? Tinggi banding pendek. Berapa? T besar, T kecil dengan T besar, T kecil. Ya Allah, Angeli. Berapa perbandingannya? Tinggi banding pendek? Iya, berapa? Tinggi pendek. T besar, T besar, T kecil, T kecil. Gametnya ada T besar, ada T kecil. F1 menjadi T besar, T kecil. Penampakannya tinggi apa pendek? Tinggi. Tinggi, tepat banget. Nanti P2, F1 diselangkan samanya. T besar, T kecil diselangkan samanya T kecil. Nanti ketemu F2-nya berapa perbandingannya? Di
tinggi banding pendeknya berapa? 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 Kan ini ada dua kan, T besar dan T kecil, T besar dan T kecil. Ya wes kamu kombinasikan. Apa kesulitan kira yang ini kita bahas ini? Atau kita simpan dulu yang nomor 6. Biar enak nulisnya gitu loh. Itu loh sebenarnya nggak ada gambar ballpoint-nya ya. Enam kita simpan dulu. Nomor 7 gitu ya. Oke, nomor 7 aja lebih gampang. Karena ini harus menjelaskan dari awal ini. Dia ngitungnya kayak matematika, pakai rumus P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Oh, oke. Nomor 7 aja, lebih gampang. Pengembangan kapas transgenik di Sulawesi memanfaatkan mikroorganisme. Waduh, opo iki? Bakulovirus sp, Pseudomonas sp, Bacillus thuringiensis, kemudian Metanomonas metanica, Thiobacillus feroxidan. Oke. Yang pertama, kita kerucutkan untuk opsi pilihan salah. Rek, yang kamu tahu? Iki tahu ya tanamannya ya. Pokoknya meskipun nggak tahu kayak gimana pohonnya, setidaknya tahu bahwa itu tanaman ya. Gitu kan? Oke. Jadi kita tahu bahwa ini adalah suatu bioteknologi pada tumbuhan. Oke, kita simpan informasinya. Terus coba kamu perhatikan nih kira. Iki pernah dengar nggak yang saya lingkari tok itu? Yang saya lingkari biru saja pernah dengar nggak sebelumnya? Etana, propana, butana, etana, propana, butana, pentana, gitu kan? Kalau satu apa? Kalau C2 kan etana, C3 kan propana. Kalau C4 kan butana, C5 kan pentana. Kalau C1? Metana. Metana. Mirip kan ini? Iya kan? Jadi ini itu berhubungan dengan pembuatan gas metan atau metana. Nah, gas metana itu manfaatnya selama ini adalah yang kalian tahu ini pemanfaatannya dari Limbah, Miss. Oke, Ter. tepat banget. Limbah apa? Limbah kotoran Kotoran ternak. makanan juga bisa. Oke, jadi limbah kotoran makanan atau limbah kotoran ternak dikasih satu bakteri itu nanti biar terfermentasi dibentuk gas metana. Yang selama ini kamu lihat beberapa daerah memanfaatkan itu untuk dialirkan menjadi gas untuk menghidupkan kompor. Jadi ini adalah dipakai untuk pembuatan gas metana. Apakah nyambung untuk kapas? Tidak. Maka ini adalah bukan jawabannya. Oke, terus ini yang E adalah Thiobacillus feroxidan. Ada kosakata
Oksidan ada kosakata fero. Saya ambil kata yang depannya ada 2 huruf di depannya. Ini kalau kita tuliskan di tabel periodik itu adalah Fe. Lengkapnya adalah Fe2+. Apa iki, Rek? Mg kan magnesium, nek Ca kan kalsium. Nek Cu kan tembaga, kuprum. Kalau Fe ya, Mg kan magnesium. Kalau Besi nggak sih, Mister? tepat banget, ini adalah besi. Berarti bakteri ini berhubungan sama besi. Apa fungsinya? Dia untuk memurnikan besi. Jadi kalau kamu mengamati pasir, kemudian kamu gunakan magnet, kamu lewatkan di sana, kok bisa nempel-nempel ya beberapa pasir itu kan sebenarnya kan biji besi kan. Tapi itu biji besi yang masih tercampur dengan berbagai molekul-molekul yang lain seperti silikat dalam pasir. Nah, untuk memurnikannya itu digunakan bakteri Thiobacillus peroxidans. Biar dioksidasi besinya di sana. Berarti opsi E, apakah nyambung dengan kapas? Enggak, Mister. Tidak. Yes, sudah ketemu. 2 bakteri ini tidak terlibat di dalamnya. Nah, sekarang tinggal ini nih. Yang nggak susah nih. A, B, atau C? C. C, tepat sekali. Apa sih ini maknanya? Bakteri Bacillus thuringiensis itu ternyata bakteri ini itu bisa menghasilkan zat kimia. Zat kimianya itu ternyata berperan sebagai toksin atau racun bagi serangga. Jadi ketika bakteri ini tuh melakukan aktivitas metabolik ya, nah dia itu akan menghasilkan zatnya itu ketika dimakan oleh serangga itu menyebabkan serangganya keracunan, mematikan sarafnya serangga. Terus bagaimana dampaknya bagi serangga? Dia mati. Nah, pernah nggak Rek dengar kosakata iki? Apa itu? Pembasmi hama. Hama. Hama apa? Serangga. Serangga. Kata insek. Jadi sida itu adalah racun, insek itu serangga. Berarti racun pembasmi serangga. Yang selama ini kamu tahunya kan itu kan didapatkan dari membeli di toko-toko itu kan. Yang kamu sebut sebagai pestisida itu kan. Jadi pestisida itu dari kata pes. Pes itu hama, sida itu racun. Maka racun dipakai untuk membasmi hama. Masalahnya macamnya pes atau macamnya hama itu banyak. Serangga itu bisa menjadi hama. Gulma itu juga menjadi hama. Jamur itu juga menjadi hama. Jadi berbagai organisme yang bisa menyerang tanaman produksi sehingga dapat menurunkan produksi yang dihasilkan itu namanya hama. Nah, dari sana, oh berarti zat kimia yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis itu bisa dijadikan sebagai insektisida dong. Oh, dia itu bisa membunuh serangga. Nah, terus apa yang dipikirkan? Apakah bakterinya kita sebar di dalam sawah gitu? Ya adanya mati nanti bakterinya. Nah, caranya gini. Rek, rambut kalian lurus apa keriting? Terserah wis, salah satu. Terserah. Rakan, rambutmu lurus apa keriting?
Keriting, Mister. Kenapa kok keriting? Karena gen. Gen. Kata kunci adalah gen. Berarti bakteri ini kenapa kok bisa menghasilkan racun yang bisa membunuh serangga? Karena apa? Gen, Mister. Karena gen. Bakteri ini memiliki gen yang gennya ketika terekspresi bisa menghasilkan racun membentuk serangga. Karena gennya tumbuhan, gennya bakteri, gennya hewan itu sama, rek, terdiri dari gula, basa nitrogen sama fosfat, ya apa dicampur aja. Nah, akhirnya diambillah gen Bacillus thuringiensis ditanamkan ke dalam selnya kapas. Maka nanti setiap sel kapas itu memiliki gen penghasil toksin pembunuh serangga. Maka tanaman ini disebut dengan tanaman yang dimodifikasi gennya alias tanaman transgenik. Maka tanaman ini tanpa harus kita kasih pestisida, dia sudah bisa membentuk pestisida sendiri. Nah, jadi itu adalah satu di antara bahasan seputar bioteknologi. Nanti di biologi kelas 12 semester 2, materi terakhir kelas 12. Oke, sudah pukul 8.47 lewat 2 menit dari jamnya. Cukup? Saya salut banget buat kalian gitu loh. Yang kelas 10 11 lagi asik-asikan kelas meeting, kalian minta bimbel. Waduh, luar biasa. Ya, meskipun saya kemas keterpasan itu menjadi kalian meminta gitu loh maksudnya, Rek. Oke, terima kasih untuk partisipasi aktif kawan-kawan Saintek B. Semoga semangatnya untuk meminta waktunya bimbel ini tadi itu menjadi satu kebaikan untuk kalian nanti ketika mengerjakan UTBK itu ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.